Jadi teman-teman semua, kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang pertama, seorang silver agency, seorang pegiat hukum dari 2008 ya sampai tahun 2016 begitu ya. Beliau juga merupakan penerima trip Genting Dream Cruise Agustus 2019 yang lalu ya. Dan bergabung di 3i pada bulan Juli 2016 dan saat ini bertinggal di Kota Bogor. Ya, langsung saja kita ngobrol-ngobrol, kita panggil Pak Henry Evan, seorang sarjana hukum. Selamat sore Pak Henry. Sore, Bang. Oke, Pak Henry. Sudah siap Pak kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak? Siap selalu Pak Bran, siap selalu. Oke, Pak, kayaknya biar seru dan menarik, sore ini kita pertanyaan agak bebas sedikit gimana Pak? Siap? Boleh, Bang. Pak Henry, biasanya yang menonton acara 3i Live Channel kebanyakan adalah anggota baru atau mereka yang memang sedang membangun bisnis ini begitu ya. Mungkin belum mencapai posisi tim agensi. Atau mungkin saya juga pengen cek deh ya, bagi teman-teman yang menonton acara sore hari ini yang baru join 1 bulan, 2 bulan, ada nggak? Kalau ada, pengen tahu dong. Info ya di chatroom. Berapa banyak sih yang nonton 3i Live Channel ini baru bergabung di 3i itu baru 1 bulan, 2 bulan. Nanti kita lihat nih Pak Henry, seperti apa sih karakternya yang nonton gitu ya. Atau kalau memang teman-teman semuanya boleh isi juga udah join di 3i berapa lama. Biar kita tahu ya. Nah, jadi kita tahu nih audiensnya seperti apa. Nah Pak Henry Evan, sebelumnya mungkin cerita sedikit deh latar belakangnya, kesibukannya, karena banyak juga yang belum terlalu kenal ya. Tuh ada yang 2 bulan, ada yang 16 bulan tuh. Kira-kira boleh nggak diceritakan sedikit saja latar belakang dari Pak Henry Evan sebelum kenal 3i supaya audiens kenal Pak Henry Evan juga nih. Silakan Pak Henry. Ya, makasih Pak Bran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Semua 3i Network Indonesia. Salam dulu biasa. Kita sehat selalu ya. Nah, latar belakang saya sebelum bergabung di 3i itu seperti biasa saya aktif di profesi saya. Terakhir itu kita di 2016 hampir bulan Juli Agustus lah waktu saya baru join ya. Masih nyambi part time di 3i, tapi waktu itu 3i-nya belum serius-serius banget, belum dapat kliknya banget. Nah, tapi setelah saya berjalan pelan-pelan fokus itu terpindah ke 3i Network karena memang saya melihat ada kenikmatan tersendiri di 3i Network. Bagaimana di sini kita tidak hanya semata-mata mewujudkan impian kita, tapi di sini juga ada pengembangan diri dan merubah karakter. Saya jujur Pak Pran dulu orangnya karakter sombong banget Pak Pran. Saya kalau bicara sama orang milih-milih. Tapi hari ini mau siapa? Mau tukang sapu, tukang pedagang, asal punya KTP aja saja ngobrol itu. Nah, artinya 3i Network itu bagus banget. Artinya yang merubah karakter saya mungkin sedikit sombong dulunya, mungkin milih-milih teman. Memang dulu di profesi itu memang kita seperti itu ya, membangun pride personality kita tidak boleh bergaul dengan sembarang orang, harus betul-betul memposisikan diri kita di komunitas-komunitas yang sesuai dengan passion kita waktu itu. Dan hari ini saya merasakan perubahan luar biasa, mungkin saya katakan perubahan itu 360% Pak Pran. Artinya saya lahir sebagai Henry yang baru di 3i Network, di mana Henry yang lama sudah saya tinggalkan gitu Pak Pran. Begitu Pak Pran. Oke. Ya, jadi teman-teman tadi sudah dengar ya latar belakang dari Pak Henry Evan ya. Dan baru saja kita lihat Pak Henry Evan nih chatroom. Jadi betul banget nih Pak Henry, banyak banget ternyata memang yang mereka yang masih baru bergabung di 3i nih Pak Henry Evan ya. Jadi banyak yang belum kenal Pak Henry sebelumnya apa pekerjaannya dan sekarang udah kenal ya. Nah, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Kenapa sih memilih 3i Pak Henry? Kan banyak sekali peluang bisnis di luar sana, banyak pilihan ragam pekerjaan di luar sana, profesi termasuk ya mungkin bisa melanjutkan aktivitas sebagai pegiat hukum begitu ya. Orang-orang penasaran tentunya ya, karena mereka juga kan mungkin mau closing orang gitu. Kenapa 3i ini? Kalau Pak Henry, ini jawaban subjektif ya, tiap orang memang beda-beda. Tapi kalau Pak Henry kira-kira apa? Kenapa 3i bukan yang lain? Kalau ada pertanyaan itu, Pak Henry jawabnya bagaimana, Pak? Nah, kalau jawaban saya malah akan menjawab secara data, Pak Pran. Karena memang saya dulu basicnya di in-house lawyer, artinya kita harus tahu dulu standar salary di Indonesia.
Rata-rata salary Indonesia itu kalau kita lihat perusahaan asing di kelas CEO-nya aja itu penghasilannya di antara 70 sampai 80 juta. Itu CEO ya, yang nggak pernah pulang ke rumah, meeting terus. Ya, yang tertinggi itu penghasilannya adalah direksi BUMN, direktur BUMN di Indonesia itu. Nah, artinya apa? Kita kenali diri kita. Untuk berpenghasilan seperti itu, artinya ya jauh sekali. Minimal saya harus lulusan luar negeri, saya harus punya pengalaman yang begitu panjang, kan begitu, pengalaman yang begitu banyak, kan begitu. Nah, di situ saya melihatnya ini butuh trek panjang, bukan tidak mungkin, tidak ada hidup ini tidak mungkin, kan begitu. Tapi bagaimana kita melakukan percepatan waktu itu, saya melihat 3M menjadi sebuah solusi. Kalau tempoh hari teman-teman lihat presentasinya Pak Afiral dengan penghasilan lebih kurang di antara 300 juta, saya kira itu sudah di atas penghasilan di root BUMN di Indonesia, teman-teman. Artinya, Triad Network adalah menjadi sebuah kendaraan yang tepat, makanya saya yakin, karena saya punya impian, saya punya milik keyakinan, maka saya pilihlah Triad Network sebagai kendaraan untuk mewujudkan impian saya lebih cepat terwujud, Pak Pran. Oke. Itu datanya, Pak Pran. Baik. Kita bisa data selalu pekerjaan yang ada di luar sana. Ya, jadi Pak Henry itu melihat hasil dan prosesnya ya, bahwa hasil dari A ini fantastis dan prosesnya juga nggak selama kayak orang di luaran gitu ya, kalau mau suksesnya ya. Betul, Bapak. Oke, Pak Henry, dengan latar belakang sarjana hukum, kesulitan nggak sih untuk beradaptasi gitu ya? Karena kan biasanya kan untuk memulai sesuatu yang baru, karena di sini juga saya lihat ada yang baru jalan beberapa bulan, ada yang sudah lama tapi baru mulai jalankan bisnis. Bagaimana sih beradaptasi untuk kita bisa beradaptasi di bisnis ini? Kalau Pak Henry bagaimana? Apa yang sebenarnya harus dipersiapkan sih untuk kita bisa menjalani bisnis ini? Seperti itu. Kalau Pak Henry gimana kira-kira? Sulit nggak adaptasinya? Atau bagaimana, apa yang Pak Henry lakukan untuk bisa beradaptasi dengan bisnis ini dan menjalankannya itu bagaimana? Ya, memang pertama kalau bicara adaptasi, saya di awal mengalami kesulitan di situ. Kalau saya ceritakan tadi, saya punya karakter itu yang tadi saya ceritakan. Bagaimana di Triad Network ini kita harus low profile, kita harus humble, kita harus ramah senyum, kan gitu. Nah, itu berbanding terbalik dengan karakter saya waktu itu. Artinya kesimpulannya adalah bagaimana kita memulai bisnis seperti Pak Pran tanyakan tadi adalah musuh terbesarnya diri kita sendiri sebenarnya. Mau nggak kita mengosongkan gelas kita? Mau nggak kita beradaptasi dengan sebuah hal yang baru? Nah, itu yang agak berat saya waktu itu di awal-awal dari Juli 2016 itu saya belum menemukan gestur bisnis ini seperti apa. Saya belum menemukan chemistry-nya seperti apa. Nah, chemistry itu baru saya ketemukan ketika Januari 2017. Nah, makanya saya selalu mengatakan pada mitra-mitra saya hadir di Triad Network itu sesungguhnya Januari 2017. Nah, Juli 2016 itu saya anggap itu masa-masa percobaan di mana saya antara join nggak join itu. Padahal saya ikut berinvestasi sebagai nasabah, tapi dalam konteks bisnisnya di 6 bulan pertama itu saya seperti tidak di sistem gitu loh. Tidak di sistem, tidak memahami bisnis ini seperti apa, memakai cara saya seperti di pekerjaan yang lama. Nah, sesungguhnya kesimpulannya adalah kesulitan kita memulai bisnis ini adalah musuh terbesarnya adalah diri kita. Maka ketika itu saya berdamai sama diri saya sendiri, saya membuka diri saya melepaskan embel-embel pengalaman saya. Di situ saya akan memulai lagi dari nol, mempelajari lagi bagaimana memulai bisnis ini dengan baik dan benar, Pak Pran. Itu jawaban dari pertanyaan Pak Pran. Oke, baik. Berarti saya mengambil apa yang disampaikan Pak Henry itu adalah untuk kita memulai bisnis ini pertama-tama harus ada satu persiapan yang kita lakukan, yaitu harus mau belajar ya Pak Henry ya. Betul, Pak Pran. Jadi tidak boleh ego, tidak boleh mungkin kita di luar sana orang yang sudah sukses ya. Sudah sukses, punya jabatan, dihormati, disegani. Nah, di sini kita harus mau belajar. Begitu ya Pak Henry ya? Jadi kesimpulannya gini Pak Pran, siapapun lo di luar sana, di sini punya mitra. Siapapun lo di luar sana, di sini adalah orang baru. Nah, yang namanya orang baru harus mau beradaptasi mulai dari nol. Ya kan? Seperti kita dari gedung sebelah, mau pindah ke gedung sebelah ini, otomatis kan kita harus turun gedung dulu. Betul nggak? Kita masuk dari pintu bawah dulu, baru kita naik. Kan begitu Pak Pran? Ya. Nah,
Saya dulu pengennya dulu dari gedung itu saya lompat dari lantai 10. Dari gedung saya yang pertama saya lompat ke lantai 10 CHR waktu itu. Gak bisa 6 bulan. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, ini berarti tips buat teman-teman yang baru, sebenarnya ini berarti kabar baik juga, tidak diperlukan sebuah kemampuan teknis yang sulit seperti apa ya Pak Hendri ya, yang penting sikap mau belajar begitu ya? Betul. Pertama sikap yang mau belajar, mau mendengarkan, jangan sok tahu, biarpun kita sudah tahu, nggak apa-apa kita mendengar dengan sebuah informasi yang baru, pasti bukan berarti ilmu yang lama itu nggak terpakai, tapi ilmu lama itu adalah melengkapi dari ilmu yang baru kita pelajari pada waktu kita join di Tri Network, Pak Fran. Oke, baik. Nah, mungkin berikutnya bagaimana sih caranya Pak Hendri bisa membangun karir, bisa mencapai silver agency? Tentu ada prosesnya ya, ada tantangannya. Nah, boleh juga diceritakan ke audiens kita supaya audiens kita juga ngerti nih bahwa yang dimaksud dengan proses tuh gimana sih gitu. Boleh nggak dikasih gambarannya? Seperti apa Pak Hendri mengalaminya? Ya, proses yang waktu di awal saya anggap 2017 itu awal saya bergabung ya. Januari 2017 itu saya memulai dengan benar ya. Artinya apa? Waktu itu saya memulai bisnis seperti apa yang leader-leader yang lakukan sebelumnya gitu loh. Artinya apa? Saya ketemu orang di mana aja. Kalau dulu biasanya saya meeting dari kafe ke kafe, dari gedung ke gedung, hari ini saya bisa duduk di emperan warung, saya ngobrol dengan orang, kan begitu kan. Artinya memang saya memulai dari nol, Pak Fran, memulai dari nol. Seperti memang saya berpikir, oh ini bukan gue banget gitu loh. Dari awal saya pikir, kok gue bisa seperti ini ya. Saya pun aneh dengan karakter saya waktu itu. Tapi jangan lambatnya laun, saya terbiasa dan menikmati proses dengan salah satu lagi adalah saya ikuti sistem yang ada. Salah satunya seperti Live Channel ini. Kalau dulu kan BOP, Pak Fran ya, BOP di kantor CR ya. Saya datang ke BOP Bogor, saya datang ke BOP Tangerang, saya hadir di pertemuan-pertemuan training-training yang ada. Itu salah satu membentuk karakter saya di bisnis ini. Kan begitu, Pak Fran. Oke, baik. Tentu tidak simsalabim ya teman-temannya, berarti pasti ada aja kesulitannya, tantangannya, naik turun bisnis itu biasa begitu ya, tapi yang penting selama kita mau belajar ya dan beradaptasi dengan keadaan. Nah, beradaptasi dengan keadaan Pak Hendri saat ini pandemi begitu ya, tentu beda dulu, beda sekarang gitu kan, ada saja perubahan-perubahannya. Kalau Pak Hendri bagaimana beradaptasi dengan keadaan pada saat pandemi ini agar bisnisnya bisa tetap berjalan lancar? Ya, pandemik ini kan kalau kita di Indonesia mendengarnya dari Desember sebenarnya, tapi baru masuknya itu Februari, Maret ya Pak Farhan ya. Sebenarnya dampak itu sudah mulai berasa dari Desember Januari itu sudah mulai berasa di Indonesia, ya kan? Nah, ketika mau nggak mau waktu itu ada siklus di mana orang membatasi diri semua, yang namanya orang menjaga proteksi kesehatan. Tapi bagaimanapun bisnis kita tetap harus berjalan. Yang nggak mau kita tetap mencoba sesuatu hal yang baru. Salah satunya Zoom, Pak Fran. Zoom ini baru saya ketahui ketika masa pandemik ini, COVID-19 ini baru saya tahu Zoom, Pak Fran. Zoom, salah satu Zoom. Zoom ini salah satu yang membantu. Artinya apa? Di awal saya tidak mengerti cara menggunakan Zoom ini. Saya di awal tidak mengerti. Artinya saya membuka diri untuk mempelajari bagaimana penggunaan Zoom ini, kan begitu. Ini salah satu cara saya bertahan, tapi tetap berjuang, Pak Fran. Artinya saya punya pemahaman, punya mindset begini, Pak Fran. Bertahan itu bukan berdiam diri, tapi bagaimana kita terus menyerang dengan kreativitas kita, dengan metode-metode kita. Salah satu metode yang disampaikan oleh Pak Kwanchen dengan 3-on-1, itu salah satu solusi juga, dan terbukti di periode Agustus ini dengan video call. Mungkin kalau untuk yang daerah merah, itu kita sarankan ke tim-tim itu pakai media video call. Tapi kalau daerah yang hijau dan kuning, mereka silakan, kita tidak larang juga mereka mau offline, tapi bagaimanapun mereka tetap lakukan kesehatan, pakai masker, sejenisnya begitu ya. Nah, memang at least hari ini memang karena saya di Bogor tuh daerahnya zona merah, saya memang dari mulai Januari itu boleh dikatakan belum pernah keluar rumah, Pak Fran. Kalaupun ada keluar itu mungkin itu sifatnya sudah urgent sekali saya keluar itu. Seperti kemarin saya keluar ke tim saya ke Kemang, itu ada salah satu yang harus saya sampaikan tentang perubahan sistem yang hari ini. Pernah saya kemarin itu
turun ke Tangerang sana, itu tetap dalam konteks di mana memang konsep ini tidak bisa saya jelaskan secara online, tapi saya harus bilang. Tapi saya minta teman-teman ini pertemuan terbatas tidak boleh lebih dari 5. Saya bilang, saya sampaikan teori terbaru hari ini, bagaimana saya sampaikan juga bagaimana hari ini kita tetap bertahan, tapi kita tetap berkembang, teman-teman. Nah, salah satunya adalah kita beradaptasi. Artinya apa? Kalau kita tidak beradaptasi, tidak berdamai dengan situasi hari ini, maka situasi ini akan menginjak-injak kita, akan membinasakan kita. Mau nggak mau, kita harus berdamai dan membuka diri dengan sebuah pengalaman-pengalaman baru, seperti salah satunya dengan menggunakan Zoom. Ya kan dulu Zoom, ya kan gitu. Dulu kan Zoom Trail Life Channel kan saya sering nontonnya di Facebook, Pak Fran ya, di Facebook, ya online di Facebook dulu ya. Kalau dulu Trail Life Channel, ada di Facebook dulu tempat saya belajar di Trail Life Channel itu loh. Nah, ini salah satu bagaimana kita tidak boleh diam dan kita selalu bergerak. Bagaimana dengan cara video call, tidak bisa video call sinyal jelek, kita pakai telepon biasa. Ya, yang penting kita tetap yakin, tetap punya semangat untuk bertumbuh, semangat untuk sukses. Nah, itu modal di mana kreativitas itu akan muncul sendirinya, Pak Fran. Memang at least saya kalau untuk bisnisnya memang 90% saya lakukan dari rumah, Pak Fran. Oke, baik. Dan memang kita jangan mau kalah dengan keadaan ya. Seorang pebisnis tentunya ketemu tantangan, ketemu halangan itu udah hal biasa. Bisnis apapun begitu, Pak Henry ya. Dengan situasi seperti ini, ya karakter kita jadi diuji ya. Jangan mau kalah dengan keadaan. Oke. Nah, terakhir nih Pak Henry, mungkin boleh juga menceritakan hal-hal menarik apa yang Pak Henry jumpai selama menjalankan bisnis 3i, terutama mungkin keseruan-keseruan saat jalan-jalan cruise dan lain sebagainya, supaya teman-teman juga punya bayangan nih. Wah, ternyata seru ya jalanin 3i gitu ya. Mungkin bisa di-sharingkan. Ini pertanyaan yang sedikit mempertawakan saya juga nih, Mas Pran. Saya pertama kali bikin paspor tuh gara-gara CHR. Pertama bikin paspor, saya ingat banget tuh di ubur-ubur Pak Yosef. Ayo paspor harus jadi, cepet. Saya harus bikin paspor itu kan. Nah, pertama kaki saya menginjak di luar negeri itu adalah Singapura. Nah, pertama saya naik pesawat ke luar negeri itu adalah Singapore Airlines. Yang luar biasa, pesawatnya luar biasa bagus, besar sekali kan begitu. Nah, saya berkata pada diri saya tidak pernah memikirkan bagaimana saya sampai ke luar negeri, tapi dengan bisnis ini saya dapat jalan-jalan gratis. Tidak hanya itu, dari Singapura kita dinaikkan lagi kapal pesiar, kapal yang gede banget, segede pulau, Pak Fran. Di dalamnya ada semua, ada lapangan futsalnya, ada kolam renangnya, ada teaternya, ada bioskopnya, aduh macam-macam lah, enak Pak Fran. Nah itu pertama dari kesenangan pribadi yang saya dapat. Yang kedua, saya bisa mewujudkan impian-impian saya yang dulunya saya tidak pernah berani Pak Fran. Dulu kan waktu saya bekerja itu Pak Fran, karena waktu itu saya bekerja ikut dengan orang, ya kan, saya tidak berani beli mobil baru Pak Fran. Kenapa? Takut tidak punya keberanian untuk membayarnya Pak Fran. Betul nggak Pak Fran? Nah di 3i Network pernah kejadian waktu itu saya berpapasan dengan mobil bagus. Saya harus buka kaca saya, tarik spion saya, itu orang cuma kaca tertutup, spion tutup sendiri Pak Fran. Kurang ajar, bagus banget tuh mobil, saya bilang kan. Jadi artinya impian itu terbentuk Pak Fran. Akhirnya waktu itu saya pengennya beli Fortuner, tapi ternyata yang bisa saya wujudkan adalah seperti mobil di gambar ini. Saya wujudkan mobil buat istri saya dulu, sebuah Honda Jazz dengan plat B350 dan nama istri saya Ana. Nah, kemudian itu teknik saya supaya nanti ketika saya beli Fortuner, istri saya nggak ngambek kan gitu. Karena Fortuner lebih mahal kan. Kan itu teknik Pak Farhan. Kan? Nah, artinya ini salah satu kesenangan pribadi saya. Nah, sedangkan kesenangan saya secara tim, saya senang melihat tim-tim saya bisa mewujudkan impiannya. Yang mungkin selama ini dia tidak pernah terpikirkan untuk beli kendaraan, tidak pernah terpikirkan dia punya penghasilan tambahan. Hari ini dia punya Pak Farhan. Nah, di mana dia kehidupannya yang dulu biasa-biasa aja, dan hari ini kehidupannya perlahan-lahan berubah Pak Pran. Nah, banyak orang-orang di bawah saya yang berpenghasilan seperti saya juga, ya kan? Artinya itu sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya ketika saya bisa mewujudkan impian saya dan bisa mewujudkan impian-impian orang di tim saya
bisa seperti saya juga. Mudah-mudahan saya akan berusaha terus, Pak Fran, bagaimana tim-tim saya maju bersama, sukses bersama. Pastinya sukses bersama itu bisa terjadi ketika kita berjuang bersama, Pak Fran. Itu jawabannya, Pak Fran. Baik ya, jadi ada prosesnya, ada tantangannya, dan saya ingat banget di kesempatan yang sebelumnya Pak Evan cerita bagaimana sempat turun, ya kan, lalu bisa naik lagi posisi, ya perjuangannya luar biasa ya, dan serangkaian hal-hal menarik yang tadi teman-teman sudah dengar langsung dari Pak Henry Evan ya, mengenai keseruan di Business 3i. Baik, mungkin Pak Henry sebelum kita tutup ada closing statement yang akan disampaikan? Oke, baik Pak Fran. Oke, teman-teman, 3i Network Indonesia yakini bahwasanya CHR ini adalah kapal besar, kapal yang bisa mengantarkan kita ke impian kita masing-masing. Selama keyakinan itu kita jaga, pastinya semangat itu pasti tetap membara. Ya, nah, kalau semangat itu membara, pastinya impian akan bisa kita wujudkan. Teman-teman, 3i adalah sebuah kapal besar, di mana di luar sana pada bertumbangan sebuah bisnis, tapi 3i Network masih tetap berdiri, masih eksis, dan hari ini pun kita masih ada di Zoom Live Channel ini, kita tetap berbahagia teman-teman. Terpengaruh dengan bisnis di luar, yang menggoda Anda, yang merusak impian Anda, yang merubah arah jalan Anda, karena apa? Mereka akan mencuri impian Anda. Saya sarankan buat teman-teman, apapun kondisi Anda hari ini, yang baru bergabung, tetap semangat, yang sudah bergabung, tetap konsisten, pasti badai pasti berlalu. Kita pasti keren, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry Evan sudah berbagi waktu, berbagi kisah. Semangat terus dan go kron ya Pak Henry ya. Go kron Pak Fran. Terima kasih Pak Fran. Oke, baik.